anak-anak. Halo, Halo Sofoni, High high five. Ada anak-anak yang mau menyapa kita di rumah juga. Ayo kita saksikan. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Mari kita sama-sama siapkan hati untuk beribadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pagi teman-teman, apa kabar? Mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Minta tolong Lause Elvin, pimpin kita dalam doa. Oke, Lause Foni. Nah, anak-anak, kita akan berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Tapi harus dengan sikap yang sopan ya. Kakinya itu nggak boleh ke atas ya. Kakinya harus di bawah. Nah, betul. Kakinya sudah bagus ya. Sekarang matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita sama-sama mau berdoa menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan lindungan yang telah Engkau berikan pada kami sampai pada hari ini, di pagi yang cerah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati kami, supaya kami dapat memuji nama-Mu dengan segenap jiwa dan sepenuh hati, serta dapat memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, dan bagi di mana-mana. Lihat kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia sungguh baik bagi kita. Kita bisa transfer ke rekening gereja atau dengan scan kode QR yang ada di bawah ini. Dia sungguh baik bagi kita, Dia sungguh baik bagi saya, Dia sungguh baik bagi kita semua. He is so good to you and me. Kita nyanyikan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk tangan buat Allah kita yang sungguh amat baik bagi kita. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Kami bawa persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan yang terimalah. Kiranya Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberikan persembahan hanya bagi Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ada seorang hamba Tuhan di Alkitab yang mengatakan Allah itu baik, padahal dia sampai nggak punya apa-apa. Ada di Alkitab, dia bisa mengatakan bahwa Allah itu baik. Siapa ya hamba Tuhan itu? Nanti kita akan mendengarkan waktu firman Tuhan bersama Lausahani. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik. Yuk sama-sama semuanya Allah ya. itu Yuk sungguh berdiri baik semuanya. bagiku. Kita sama-sama menyanyikan. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada
akan apapun yang kita perlukan. Dia adalah Allah yang sangat baik. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Loh, ada anak-anak. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Yes! Wah, siap dong ya. Karena ini waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong isi setiap hati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh merenungkannya dan kami boleh menjadi pelaku firman. Tuhan juga tolonglah Sehani untuk bisa menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana. Di dalam keterbatasan dan kekurangannya, Tuhan mau memakainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Rasul mengajak kalian ke suatu tempat. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Kita sekarang berada di tanah Uz. Nah, beginilah ceritanya. Di zamannya Bapak Abraham, ada seorang bapak yang sangat kaya raya. Nah, kambing dombanya aja ada 7.000 ekor dan 3.000 ekor unta. Ada lagi 500 pasang lembu dan 500 keledai betina. Wah, banyak sekali. Ternaknya banyak begitu. Terus siapa yang jaga? Siapa yang kasih makan? Siapa ngerawat? Wah, bapak ini punya pegawai banyak sekali. Yang kasih makan ternaknya, yang jagain ternaknya, yang mandiin ternaknya, yang bantu melahirkan. Wah, pegawainya banyak sekali. Bukan cuma itu aja. Bapak ini punya 10 anak. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kalian pasti sudah tahu siapa bapak itu. Nah, bapak itu namanya adalah Ayub.
Siapa namanya? Bapak Ayub. Benar. Bapak Ayub ini kaya raya, punya anak 10 ya. Dan hidupnya itu jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Wah, Bapak Ayub ini orang yang terpandang, orang yang sangat dikagumi dan juga dihormati orang di sebelah timur. Ya, terus Bapak Ayub ini punya 10 anak. Nah, anak-anaknya ini suka mengadakan pesta. Kalau yang sulung mengadakan pesta, semuanya diundang. Dan ketiga saudara perempuannya itu juga diundang untuk makan-makan dan juga minum bersama-sama. Ketika mereka selesai berpesta, Bapak Ayub akan memanggil anak-anaknya dan memberkati anaknya satu persatu. Bukan itu saja. Setiap pagi setelah pesta, Bapak Ayub akan memberikan persembahan kepada Tuhan sejumlah anaknya. Karena Bapak Ayub berpikir, jangan-jangan anak-anaknya telah berbuat dosa. Nah, Bapak Ayub ternyata bukan cuma jujur, saleh, terus takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi Bapak Ayub juga seorang papa yang baik, yang mempunyai teladan yang baik. Lihat saja anak-anaknya bisa akur, ya. Bukan cuma itu, Bapak Ayub juga suka menolong orang. Nah, suatu hari iblis berjumpa dengan Tuhan dan ditanya sama Tuhan, habis dari mana engkau? Dan iblis bilang, aku habis mengelilingi bumi dan mengitari bumi. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Lalu kata iblis, ya Tuhan, engkau memagari dia dan rumahnya, serta apa yang dimilikinya. Apa saja yang dia kerjakan, pasti berhasil. Apa saja yang dia lakukan, pasti bertambah. Engkau selalu memberkatinya. Coba ulurkanlah tanganmu dan jamahlah apa yang dia punyainya. Dia pasti akan mengutuki engkau. Lalu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, tetapi tidak untuk mengambil nyawa Ayub. Keesokan paginya, Bapak Ayub sedang berjalan-jalan. Lalu dia melihat dari jauh ada pegawai yang lari cepat-cepat menemui dia. Dia terus berlari sampai ketemu sama Bapak Ayub. Bapak Ayub, Bapak Ayub, orang siapa datang lalu merampas semua kambing dan lembunya Bapak Ayub. Semua penjaganya dibunuh dengan mata pedang. Hanya aku yang selamat sehingga aku bisa datang kemari dan melaporkannya. Belum selesai orang itu menjelaskan, datang lagi satu orang lagi. Cepat-cepat datang menemui Bapak Ayub dan berkata, Tuhan Ayub, api telah menyambar dari langit dan membakar habis semua kambing dombanya Bapak Ayub. Sama penjaga-penjaganya, hanya aku yang selamat. Untuk itu aku bisa datang kemari dan menyampaikan hal ini. Belum selesai orang kedua ini menjelaskan, datang lagi orang ketiga.
seorang ketika datang lagi seseorang dengan menangis. Apa yang terjadi? Ternyata orang itu melaporkan bahwa anaknya sedang berkumpul di rumah untuk berpesta, makan dan minum. Tetapi tiba-tiba ada angin ribut yang datang sehingga merobohkan rumah itu. Mereka tertimpa dan semua anak Bapak Ayub ini meninggal. Hanya orang yang datang untuk menyampaikan hal itu. Mendengar hal itu, Bapak Ayub sedih sekali. Dia mengoyakkan jubahnya, mencukur semua rambutnya. Kalau zaman dulu itu, orang yang mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya itu menandakan bahwa orang itu sangat berduka cita. Nah, tetapi apa yang dikatakan Ayub? Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Langsung bacain ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Apakah iblis puas dengan mengambil semua milik harta kekayaan Ayub dan anaknya? Tidak. Iblis tidak puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Lalu dengan caranya yang licik, iblis mengambil kesehatan Ayub atas seizin Tuhan. Pagi-paginya ketika Ayub bangun pagi, badannya gatalnya luar biasa. Dari telapak kaki sampai di atas kepalanya, ternyata Ayub tertimpa penyakit bara yang busuk. Penyakit bara itu seperti koreng ya, seperti badannya tuh gatal-gatal. Saking gatalnya, Ayub tidak tahan, dia sampai mengambil beling, lalu dia menggarukkan badannya. Wah, pasti sangat tersiksa. Penyakit itu menyiksa Ayub, berbau busuk dan menyiksa sekali, gatalnya luar biasa. Istrinya pun tidak tahan, akhirnya istrinya marah. Apa yang dikatakan istrinya? Mari kita buka Kisah Ayub 2 pasal 9 sampai dengan 10. Ayub 2 pasal 9 sampai dengan 10. Saya bacain ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wah, lalu istrinya meninggalkan Ayub. Kasihan sekali Ayub, sudah tidak memiliki apapun. Sampai istrinya pun meninggalkannya, kesehatannya pun hilang. Sangat sedih. Ketiga sahabat Ayub, yaitu Elifaz, Soar, dan Bildad, mendengar hal itu. Mereka datang untuk menemui Ayub.
ketika mereka bertemu dengan Ayub, mereka begitu sedih sampai mereka mengoyakkan jubahnya, duduk bersama Ayub selama 7 hari 7 malam tanpa berkata apa-apa, karena mereka melihat Ayub begitu menderita akan malapetaka yang dihadapinya. Sampai akhirnya Ayub berkata, "Kenapa aku harus dilahirkan? Kenapa aku harus lahir? Kalau aku tidak dilahirkan, aku tidak perlu mengalami penderitaan yang seperti ini. Hatiku begitu sedih." Ayub memasuki hari kelahirannya. Tetapi Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak berpaling dari Tuhan. Lalu teman-temannya berkata apa? Justru sahabat-sahabat Ayub menyalahkan Ayub. Mereka berlomba-lomba untuk menilai dan menghakimi Ayub. Waduh, sahabatnya yang datang dari jauh seharusnya menghibur, memberi kekuatan kepada Ayub, tetapi mereka justru menghakimi Ayub. Mereka berkata bahwa, "Ayub, kamu pasti sudah berbuat hal yang tidak baik. Kamu pasti sudah melakukan dosa yang besar, sehingga Allah memberikan kamu malapetaka seperti ini." Ayub membela dirinya. Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Tetapi dia tidak melakukan perbuatan yang menyakiti Allah, karena dia takut akan Allah. Dia bisa menjawab apa yang dikatakan oleh teman-temannya, tapi dia sendiri juga bingung. Banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Teman-temannya menuduh dia melakukan perbuatan kesalahan yang sangat besar. Ayub terus bergumul di dalam penderitaannya. Di dalam banyak hal dia berpikir terus. Ayub ingin sekali berjumpa dengan Allah, ingin sekali menanyakan hal ini kepada Allah. Sampai akhirnya Allah datang dalam badai berjumpa dengan Ayub. Allah bilang, "Hai Ayub, bersiapkah engkau sebagai seorang lelaki? Aku akan menanyai engkau." Tuhan tidak menjawab apa yang ditanyakan Ayub, tetapi Tuhan menyatakan betapa besar kuasanya untuk alam semesta ini. Allah menyatakannya, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Di manakah engkau ketika aku menciptakan alam semesta ini? Aku memisahkan laut, aku menaruh matahari, aku membuat segalanya dan seisi dunia ini. Di manakah engkau? Apakah engkau dapat melakukan semuanya itu? Dapatkah engkau mengatur seluruh alam semesta ini? Dapatkah engkau memelihara alam semesta ini? Ayub tidak bisa menjawab. Ayub diam. Dia tidak mampu untuk menjawab. Terus Allah bertanya kepada Ayub, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Allah terus menyatakan kuasa, kebesaran, dan kebaikannya. Sampai akhirnya Ayub sadar dan dia merendahkan diri dan mengakui bahwa Ayub telah bersalah. Ayub salah menilai Allah, karena di dalam keterbatasannya sebagai manusia, Ayub tidak cukup memiliki hikmat untuk mengerti dan memahami rancangan Allah
atas seluruh alam semesta ini, termasuk juga dirinya. Mari kita buka kitab Ayub pasal 42 ayat 5 sampai 6. Nah, Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, setelah itu Allah memulihkan keadaan Ayub. Ayub mendapatkan kembali hartanya 2 kali lipat. Bukan itu saja, Ayub mendapatkan 10 anaknya, 7 laki-laki dan 3 anak perempuan yang sangat cantik. Dan usia Ayub ditambahkan oleh Tuhan 140 tahun. Dan Ayub bisa melihat anak cucunya sampai ke generasi keempat. Wah, luar biasa ya. Di dalam pergumulannya Ayub, di dalam penderitaannya Ayub, di dalam malapetaka yang dia alami, semuanya sirna, semuanya hilang, semuanya bisa lenyap. Tetapi di saat Ayub kehilangan segalanya, Ayub justru menemukan sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Dia menemukan Allah. Ayub berjumpa dengan Allah yang sejati. Itu adalah harta yang sangat berharga. Nah, anak-anak, kita juga mau belajar di dalam kesusahan kita. Misalnya waktu kita mau belajar online, susah banget nih. Gurunya ngajarnya nggak ngerti nih, gimana? Kita bisa banyak belajar, ya. Kita baca buku, kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di internet. Wah, kita bisa belajar nih. Ataupun kita bisa tanya mama, kita bisa tanya papa. Dan jangan lupa, kita harus berdoa. Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, dalam kisah Ayub, bukan cuma itu saja. Kita bisa melihat bagaimana Ayub yang tidak bisa memahami rancangan Allah, tetapi Ayub tetap percaya kepada Allah. Dia tidak berpaling dari Allah dan tidak menyalahkan Allah. Iblis pun kalah. Tuhan selalu menang. Ya, untuk itu cerita kita sudah sampai di sini. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang melampaui segala akal. Engkau menciptakan alam semesta ini untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu buat kami semua. Kami mau terus belajar mengasihi Tuhan di dalam setiap hal. Tolong kami Tuhan, manusia yang lemah ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, dan untuk kasih-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, saatnya kita mau ayat hafalan. Yuk, Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang terjatuh dan penegak bagi semua orang
yang tertunduk. Sekali lagi ya, kita ulangi. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang terjatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Jangan lupa ya, dihafalkan. Oke. Sampai jumpa. Halo anak-anak, kembali dengan Lause Elvin di sini. Nah, sekarang waktunya aktivitas. Sekarang waktunya aktivitas apa ya? Mau bikin apa ya? Sekarang kita mau bikin salib. Tapi salibnya seperti di atas ini loh. Tapi untuk anak kelas kecil sampai anak kelas besar boleh pakai semua barang yang kalian temukan di rumah. Ini untuk menunjukkan kreativitas anak-anak semuanya. Boleh pakai kalender, boleh. Nah, juga boleh kalendernya boleh diwarnai, boleh di spidol, boleh dicat air, semuanya. Dan untuk anak kelas besar, hasilnya itu juga bisa dijadikan hiasan dinding loh. Nah, Lause tunggu ya. Jangan lupa difoto bersama anak-anak, terus dikumpulkan di link di bawah ini. Lause tunggu sampai hari Selasa jam 12 siang. Oke? Nah, sekarang kita Lause mau pamit dulu. Nah, sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Lause tunggu aktivitasnya. Terima kasih, bye-bye, sampai jumpa. God bless you all.